Halo what's up guys, welcome back to episode of Car Guys Talk. Jadi udah lama banget kita nggak bikin yang namanya Car Guys Talk. Mungkin sekitar 3 tahunan. Dan kali ini kita bakal open lagi Car Guys Talk. Di kali ini episode-nya spesial banget guys. Hari kita kedatangan, kemana? Gue yang datang sih guys. Kita lagi di mana nih kok? W2R Architect Gallery. W2R Architect Gallery. Oke, dengan kau siapa? Boleh perkenalan? Saya dengan William. Saya dengan Raymond. Oke guys, jadi sebenarnya udah lama banget W2R ini di request oleh subscriber buat kita datang. Jadi semenjak event, mungkin kita sering sebut namanya ya kan, sering kita mention juga di Instagram, banyak banget apa sih itu. Jadi mereka itu suka buka Instagramnya dan lihat mobil-mobil yang keren banget. Nah gitu. Nah sekarang mereka baru aja buka yang namanya apa nih kok? Garasi sih ya, kayak garasi plus galeri buat taruh hasil karya mobil kita ya, single build kita di sini. Oke. Jadi ini bukan garasi aja, tapi ada konsep behind it ya. Betul. Konsep. Ya. Jadi semua yang di sini tuh mobilnya koleksi kalian semua nih. Iya bisa dibilang begitu. Cuman ya kita build ya, simple build, pelan-pelan juga sih. Jadi satu mobil per satu mobil sih. Oke. Di luar ini ada lagi nggak mobilnya? Masih ada, cuman emang yang baru jadi yang ini. Jadi yang kita taruh di sini. Oke. Nah sebenarnya W2R itu kan kita udah tahu lama ya. Tapi kenapa di tahun 2024 ini memilih untuk membuka garasi atau galeri kayak gini? Oke, gue jawab deh ya. Jadi sebenarnya mimpi ini sebenarnya udah cukup lama bro. Oke. Gitu. Jadi beberapa tahun belakangan kita sempat berpikir bahwa ini mobil kita berantakan nih di mana-mana. Oke. Ada yang di rumah gua, di rumah Will dan segala macam, kehujanan, panas segala macam. Jadi kita kayaknya butuh satu tempat, butuh satu hub. Gitu. Tapi more than just a garage konsepnya. Oke. Gitu. Jadinya makanya kita ada tempat ini, kita bikin suatu apa ya, seperti galeri sih ya. Jadi kita take setiap mobil itu sebagai satu karya seni yang kita mau pajang. Gitu. Jadinya tempat ini ya terjadilah tempat ini. Mungkin 1 tahun setengah kira-kira kita konsepkan, kita bangun tempat ini dan akhirnya pembukaan di tahun 2024. Oke. Gitu. Apakah ini for public atau private only? For public. For public ya. Jadi semua boleh datang ya. Boleh datang. Oke. Gitu. Tapi di sini kalau kita lihat ya, ini estetik banget. Even pas aku datang pertama kali tuh amazed banget. Dan di sini tuh kalau kita lihat banyak banget nggak cuma mobil aja, tapi ada diecast, ada toys, ada catalogs, ada pelek-pelek yang banyak banget ya kan. Dan juga ada beberapa trophies ya, boleh dijelasin nggak itu apa aja sih gitu? Boleh. Mungkin beberapa segmen dari tempat ini kali ya. Iya, boleh. Utamanya mungkin garasi. Oke. Taruh tempat mobil. Utamanya itu nomor 1. Dan yang kedua adalah tempat kita bilangnya walk down the memory lane. Walk down the memory lane. Karena W2R sudah di industri ini 23 tahun anniversary tahun ini. 23 tahun? 23 tahun. Berarti dari umur berapa? Jadi modif mobil? Waktu itu kita umur 10. Saya 10, William umur 12. Itu pertama kali terjun ke dunia otomotif. Dan sampai saat ini. Berarti dari tahun? Gitu. 2000 ya? Iya. Starting awalnya 1999. Cuma kita mobil yang 99 itu kita nggak temu fotonya. Jadi kita baru bilang kita establish itu tahun 2000 sih. Oke. Bayangin itu berarti gue baru umur 3 tahun. Udah pada modif guys, gokil banget. Nah, sampai sekarang dari 2000 sampai 2024 berarti ya 24 years ya. Udah berapa mobil yang udah dikerjain? Total kita 160 mobil yang sudah kita dandanin dari pertama kali kita mulai sampai saat ini. Oleh karena itu kita ada namanya walk down the memory lane. Jadi trofi-trofi tersebut boleh dibilang representasi dari awalnya kita mulai terjun ke industri ini. Karena pada zaman itu ngehits banget kontes mobil ya. Sekarang udah nggak terlalu ya. Zaman pada saat itu 2000. Sekarang lebih ke meet up. Kalau dulu lebih kontes. 2003, 2004 itu awal-awal kita mulai ikut kontes. Gitu. Jadi itu satu, dan yang kedua ada majalah-majalah, liputan-liputan, hard copy. Zaman dulu majalah ya. Sekarang kayaknya udah nggak terlalu. Itu pun kita taruh di sini sebagai part of the walk down the memory lane. Kalau kita tadi banyak banget majalah motor ya. Majalah salah satunya majalah motor yang paling sering. First build-nya apa? Mobilnya? Ingat gak? Ingat dulu tahun 99 itu BMW E46 sedan warna silver.
Oke, ya. 46 ya. 46. Oh, udah keren berarti. Itu sangat disayangkan fotonya nggak ada. Nggak ada. Aduh, sayang banget. Itu udah nggak ada. Jadi fotonya. kalau ada itu mungkin jadi 161. Oke. Jadi sekarang kita nggak bisa ngomong 161. Jadi 160. First debut yang W2R itu mobil apa berarti? Pertama kali kita tahun 2000 itu nge-build itu Kia Carnival. Kia Carnival. Iya. Oke. Karena itu kebetulan mobil emang buat antar kita sekolah. Oke. Ya, Dimodif. cuman dimodif. Karena tapi kita belum boleh nyetir, orang tua belum kasih. Jadi saya sama adik saya antar naik mobil itu dan kebetulan dimodif, ikut pameran dan cukup pendek. Itu pun pakai driver. Jadi kita duduk di belakang. Karena kita belum punya SIM bro. Karena ya belum punya gitu. SIM. Pada saat itu kan, jadinya driver Padahal, kita. Jadi udah ditepis dulu guys. Jadi kalian nggak bisa komen ke mereka nih, "Wah, kan belum punya SIM kok nih mau mobil." Nggak bisa, pakai driver guys. Gitu. Tapi dari umur yang sedini itu modifikasi, siapa yang ngajarin? Sebenarnya nggak ada yang ngajarin sih, emang dari diri kita aja, kita berdua emang suka aja sih kalau lihat mobil dirapiin gitu, suka. Cuman emang dari awal-awal nggak ada yang ngajarin karena orang tua pun dari support dari orang tua kayak papa mama ada. Ya tapi kalau dibilang papa hobi mobil ya. Tapi kalau dibilang hobi modif dari orang tua tidak ada. Jadi benar-benar dari diri kita sendiri sih. Ya, gitu. Inspired dari mana? Mungkin dulu kita banyak belajar juga ya. Dari salah satunya adalah yang udah kita anggap pokok itu namanya Willy Tang. Iya, itu dari Masterpiece, dia dulu main business job. Kebetulan ya kita banyak belajar dari dia. Banyak kenal bengkel juga dari beliau juga. Gitu. Kalau inspired mungkin lihat-lihat mobil keren zaman dulu ya dari Rudy Autotrend ya mungkin. Rudy Autotrend. Ya, Rudy Autotrend, Covarly, AT Motorsport. Zaman dulu kan mobil-mobil mereka keren-keren semua. Tuh. Jadi kalau kita sebut anak lama, jadi itu anak-anak lamanya ya, anak-anak seniornya ya gitu. Seniornya betul. Yang inspire gitu. Nah kalau gue kebalik guys, gantian. Mereka yang anak lamanya, gue yang inspired oleh mereka guys. Jadi kayaknya turun temurun lah ya berarti ya kalau modifikasi ya. Tapi balik juga sih bro, dengan gaya kalian kita juga inspired by Bro Edward. Wah, thank you. Jadi ya sama-sama lah, kita sama-sama learning by doing sih. Oke. Nah biasa konsepnya apa nih? Kalau kita lihat dari si Instagramnya W2R itu sendiri, everything looks clean. Semuanya clean, good fitment, rapih, kinclong, klimis, even sampai fotografinya juga keren sekali gitu. Jadi itu apa konsepnya dari W2R itu? Oke, jadi mungkin dari I dulu ya. Boleh. Nanti you tambahin aja. Jadi gini, W2R itu sebenarnya kita pengen ngebikin mobil, maksudnya lebih ke arah merapikan mobil ya, dananin mobil, bangun mobil dengan julukan simple build. Simple build. Kenapa kita bilang simple build? Karena mobil yang kita bikin tuh semuanya kita pengen bikin as simple as possible, ya. Dan kita nggak bilang bahwa yang ekstrim atau yang perfect build tuh nggak bagus, bukan. Cuma mungkin lebih preference kita, karena dari segi budget juga. Karena setiap mobil kita budgeting, gitu. Jadi nggak semua pakai barang baru. Dari 110 mobil itu semua dibudgetin? Semua dibudgetin. Wow. Setiap mobil dibudgetin, jadi tergantung dari kebutuhan mobilnya itu sendiri. Gitu. Misalkan kita bikin kayak mobil semua simple, yang penting clean look. Makanya kita baru berani ngomong simple build sih. Simple build. Gitu. Mungkin itu aliran baru itu guys. Simple build sih. Jatuhnya lebih ke arah simple build. Terus kita konsepnya menilai mobil itu, setiap mobil itu punya karakter yang berbeda. Dan kita treat itu seperti teman sendiri sih kalau mobil itu. Jadi kayak best friend. Emang ada soulnya mobil sih? Iya, jadi anggapannya mobil A dan mobil B dari segi bentuk, dari segi fender, dari segi body kitnya, lampunya. Jadi kita harus berpikir bahwa ini mobil cocok dengan pelek apa ya? Gitu. Dan model fendernya cocoknya dengan ban apa ya? Seperti itu. Karena nggak semua mobil cocok dengan UT. Ya nggak semua mobil juga cocok dengan ban yang stretch tire. Benar. Jadi balik lagi tergantung dari mobilnya sendiri punya karakter dan kita treat mereka seperti apa. As a best friend sih jatuhnya. As a best friend. Bukan sebagai sarana transportasi only sih. Siap. Kalau Ramon gimana? Kita dari awal punya, mungkin karena kita bangun mobil dari dulu bareng, jadi pemikiran arahan modifikasi gaya modifikasinya itu sama, mirip. Mirip banget. Malah nggak clash gitu. Justru nggak clash selama ini. Ada kan biasa kayak gue punya ini gitu. Tapi karena closeness is likeness. Closeness is likeness. Jadinya karena kita selalu bareng, referensi kita pun sama, mungkin melihat referensi yang sama, jadinya benang merahnya selalu akan sama. Benang merahnya W2R yang pasti statik. Statik. Pasti statik. Belum pernah ada Asus dari belum satu mobil itu.
Unless bawaan asli ya seperti S-Class, Range Rover kan Airsus bawaan pabrik ya. Tapi kalau kita aftermarket Airsus tidak pernah kita punya. Oke. Gitu. Kenapa Jadi tuh? Karena pada zaman kita mulai, Airsus itu kan bukan sesuatu yang wow ya. Iya. Belum ada lah pada saat itu. Iya. Boleh dibilang kalau ada pun sedikit sekali dan mahal sekali kan. Mahal sekali, jadinya dulu kita anak-anak lama pakainya per potong ya. Per potong, per custom segala macam. Nah, kita sudah terbiasa dengan culture itu sebelum Airsus punya era masuk. Gitu. Jadinya udah kebiasaan jadinya berasa bahwa kalau static fitment itu lebih ada seninya. Gitu. Menurut kita ya, lebih ada challenges-nya. Ya, benar. Gitu. Kalau Airsus kan ya tinggal naik turunin, oh dapat segini dapat sekian gitu kan. Segini gitu kan. Kalau static jujur, kalau aku juga mengalami challenges. Gimana caranya biar parkir manis tapi jalan juga rapi gitu. Itu dia maksudnya. Dan clean, nggak gesrot dan lain-lain itu tuh challenge banget gitu. Makanya aku begitu kemarin ada sempat pakai Airsus juga, kok nge-fitment pakai Airsus jauh lebih gampang ya. Gitu. Bener. Tapi yang aku nggak suka adalah pas rolling tinggi gitu. Kayak kurang oke gitu. Jadi sampai sekarang juga balik lagi ke statik lagi. Dan satu lagi adalah kalau statik, kalau menurut saya ya sama adik saya, kita sukanya gini. Mobil itu di setup segitu pendek ya, sedemikian rupa, dan itu tidak bisa di-adjust apa-apa. Jadi you mau ketemu polisi tidur apa itu seninya di situ. Tapi kita nggak bilang bahwa, sorry ya, kita cuman opini, kita nggak bilang bahwa Airsus itu tidak bagus. Mungkin buat some people mereka lebih rumah, mungkin bukan kenapa. Kadang-kadang saya pernah punya temen kenalan ya, mereka pakai Airsus kenapa? Karena rumahnya tanjakannya tinggi, atau mau ke rumahnya jangan rusak. Itu kan nggak ada pilihan. Jadi anggapannya kita tidak pernah bilang bahwa statik It's the best gitu. The best enggak. Semua bagus. Balik lagi tergantung preferensi juga. Jadi ini California, Gallardo, Maserati itu semua statik. Semua statik. Wow. Semua statik dan tidak ada yang pakai Airsus ya anyway. Oke. Terus by the way mau nanya nih. Jadi W2R itu sebenarnya kalau tadi kan udah ngomongin modifikasi ya. Mobil itu harus apa? Maksudnya merek tertentu kah? Atau punya harus Eropa kah? Apa harus Jepang kah? Apa gimana nih? Jadi gini, kalau untuk di W2R, kebetulan banget ya, kita itu tidak pernah melihat mobil itu dari segi mereknya. Ya, tidak pernah melihat mobil itu dari value harganya. Tidak pernah melihat mobil itu dari mobil ini lagi in, mobil itu lagi in ya. Jadi kita melihat mobil itu sebenarnya dari bentuk dan emang ada historical of mobilnya juga. Gitu. Jadi nggak semua mobil yang di W2R yang kita bikin selama ini harus mahal semua, harus gitu. Budget semua. Jadi karena kita suka banget untuk mencoba hampir semua mobil yang pengen kita coba. Makanya siapa yang beli bikin. Jadi kalau misalkan kadang-kadang kita lagi bikin Jepang, misal contoh kayak kita bikin kemarin main Subaru. Ya, jadi kita lagi pengen punya STI, kita juga punya BRZ. Gitu, dan kita juga punya CRZ Honda ya. Honda dan kebetulan ada Accord Euro juga, contoh seperti itu, Type S dan Fairlady misalkan. Jadi anggapannya emang kita nggak harus Europe juga sih. Jepang juga kita suka karena banyak banget mobil Jepang yang keren-keren. Seperti mobil Anda salah satunya. Ampun. Ya kan. Jadi jujur itu part of ya. Jadi kita nggak bilang bahwa Europe itu karakter W2R itu harus Europe doang, enggak sih. Jadi semuanya. Itali di belakang sini ya. Ya Itali juga ya kita suka sih. Jadi emang Itali, Inggris, Jepang semua kita suka. Dan hampir semua mobil yang emang kita suka bentuknya dari segala merek kita pengen coba sebenarnya kalau ada kesempatan dan ada rezeki, itu aja sih. Oleh karena itu dari 160 mobil W2R itu sangat bervariatif sekali. Bener. Dari segi model, dari segi merek gitu. Jadi kalau orang bilang aduh W2R ada nggak sih misalkan mobil yang harganya budget? Banyak. Kita pernah banget kayak misalkan bangun di saat ini ya, New Ice tahun 97 kita beli kayak 60-70 juta. Contoh. Dan kita kebetulan pakai box exposition karena dulu belum kesampaian. Waktu zaman kecil mau beli pelek mahal, kayak Lowenhart ya, Lowenhart exposition. Duit jajannya nggak cukup bro. Jadi akhirnya sekarang ada rezeki dikit, kita akhirnya mencoba untuk bikin. Kayak kemarin kita sempat bikin New Ice, Jaguar S-Type. Itu mobil below 100 mil, gitu. Jadi ya sebenarnya nggak lihat dari mobil dari segi harganya only dan mereknya sih ya. Semuanya sih universal. Tapi pasti nggak ada standar ya mobil Koko ya. Rata-rata ya pasti pengennya looknya beda aja sih ya. Kulik semua ya. Koremon, dari 160 mobil itu yang paling favorit apa? Dari kecil yang paling nempel di hati itu apa? Kalau bicara nempel di hati banyak. Kayak milih anak.
Kayak milih anak susah kan. Tapi kalau jadi gini, setiap mobil kita itu punya kesan beda-beda. Ya. Kesannya ada, semua berkesan tapi kesannya beda-beda gitu. Tapi kalau dibilang favorit itu mungkin bukan favorit, yang paling berkesan itu mungkin yang kita bangun di luar negeri. Oh, pernah bangun di luar negeri juga? Jadi gini, dulu waktu kita memulai 2000 abis itu sampai 2008 itu kita di Indonesia. 2010-9 kita William sekolah ke luar negeri ke Kuala Lumpur. Saya ke Australia, jadi dia main mobil di situ, saya main mobil di Australia dan ya udah, akhirnya kita kembali lagi itu di 2015 kali ya. Sekitar 7-8 tahun tuh kita udah kita nggak di sini. Oke. Pada waktu kita kuliah studi di situ. Main mobil. Kita tetap main mobil. Nah, itu mungkin salah satu yang paling berkesan. Mungkin di Kuala Lumpur punya cerita sendiri, di Australia dia pun sempat ke Australia. Iya. Jadi ada berapa 2-3 tahun kita overlap. Tapi dia banyaknya di Kuala Lumpur dan saya banyaknya di Australia kan. Oke. Nah, mungkin itu yang paling berkesan karena cara modifikasi orang situ tuh lucu ya, limited gitu. Oke. Jadi challenges-nya tuh tinggi sekali, gitu. Dari cari ban, di situ orang situ nggak mau pakai stretch tire. Oh, nggak mau. Tidak boleh. Jadi kita tidak boleh. Tidak boleh. Sesuai dengan regulasi tidak boleh. Lebar pelek 8,5 harus misalkan 245. Oke. Mana bisa pakai 225? Nggak boleh. Biasanya orang bule nggak mau kerjain. Kita carinya orang Lebanese. Oke. Bengkel Lebanese yang mau kerjain. Gitu. Amunisi nggak tapi? Kalau stretch tire nggak gitu, tapi kalau fitmentnya keluar pasti ditangkap. Kita pernah ditangkap sekali. Itu repotnya setengah mati. Berkesan, tapi repotnya setengah mati. Mobil apa itu? AS200, Alteza. Alteza kita itu pakai XXR 875-975 depan belakang. Bannya stretch tire kan? Iya. Wah, itu kita ditangkap polisi. Kita punya waktu 24 jam untuk standarin itu mobil atau kita disuspend. Bayangin. Suspend masa nggak boleh? Suspend artinya nggak boleh perpanjang, SIM kita diblok, nggak boleh nyetir segala macam, di merit point kita habis, segala macam. Australia tuh gila sekali. Ceper pakai kaleng Coca-Cola tuh, kalau kaleng Coca-Cola ditaruh, mobil lu lewat, kaleng Coca-Cola jatuh, suspend. Segitunya. Repot banget tuh. Australia itu very very strict. Tapi banyak banget mobil keren di Australia. Itu gue juga sempat bingung. Itu mereka buat apa gitu loh. Tapi sebenarnya nggak peraturan rulesnya adalah gitu, nggak boleh. Nggak boleh. Jadi itu berkesan banget. Kita sampai takut keluarin mobil karena takut dikejar polisi. Jadi mobil itu sempat jogrok di parkiran aja. Kayak boleh liatin aja. Iya, gitu. liatin aja gitu. Oke. Itu mungkin yang berkesan itu. Oke. Gitu. Jadi juga tambahannya kalau di luar negeri kita kan barangnya limited di sana. Jadi waktu di Kuala Lumpur RX-8 dulu mau nyari pelek velset susah banget. Akhirnya kita hand carry. Bawa dari sini kan nggak boleh bawa 4-4-nya kan, harus bawa satu-satu. Akhirnya Ai bawa satu, adik Ai bawa satu, orang tua Ai masing-masing bawa satu, beda flight. Jadi kita kesana cuma bilang sampel dan kita bikin tanda terima di sini dari toko pelek misalkan just one pieces for sample. Jadi keluarnya masing-masing. Jadi pengorbanannya sampai begitu dulu. Wow, ini baru dedikasi dan guys. ke Australia pun juga sama dulu dari Bambang ya. Kita beli body kit CLS juga semua dari Jakarta. Itu juga banyak cerita. Makanya luar negeri itu menurut gua kalau ditanya berkesan yang di luar negeri. Kita waktu itu bangun Civic FD. FD pertama kali keluar 2008, pertama kali gua ke Perth. Beli FD warna putih. Pakai C2819 segala macam. Kurang pinternya adalah kita kirim pelek sama ban. Nah, ban itu rubber masuk Australia karantina bro. Oh iya. Waduh. Jadi beli bahannya semua part-partnya dari Jakarta. Dari Indonesia. Dulu belum ngerti. Seharusnya beli ban di sono. Pelek boleh kirim. Karet itu nggak boleh kirim. Oh. Gitu. Abis itu body kit sampai mentah. Ngecat di sono $2.000. Pusing pala. Oh jadi labornya mahal. Wah mahal sekali. Oh iya. Di sini ngecat bumper berapa sih? Iya. Add-on loh. Jadi sebenarnya kita harus thankful dari Indonesia buat. Oh iya sangat. Luar negeri itu susah banget. Soalnya banyak kayak termasuk aku sendiri lah ya kayak gue mau pindah ke Jepang aja deh, ini kayak lebih mobil murah-murahan. Tapi begitu kita di Jepang ya kita ngobrol sama orang-orangnya kayak bro enak di Indo bro, komodif mah katanya. Memang kita sini mobil murah, cuma ke partnya juga mereka oke sih. Cuma labornya mahal sekali, parkirnya mahal sekali, taxnya mahal, insurance ya juga ada ya. Insurance, bener. Labor, pokoknya negara maju pasti mahal. Aduh, gitu. Oke. Kalau di Kuala Lumpur gimana? Ada cerita nggak? Ya, cuman itu aja sih karena emang cuma butuhnya pelek. Kalau part-part yang lain JDM kan banyak di sana. Kalau tadi kayak aku ada sebelum syuting ada sempat dibahas soal laptop yang di-upgrade tuh apa ya kok ya? Oh iya, enggak sih. Kebetulan emang kalau emang hobi mungkin dari dulu senang kali ya, senang kolek gambar mobil, foto-foto. Jadi kebetulan emang mungkin di W2R ini, W2R ini
kita dari mobil pertama sampai mobil ke 160 kita bikin folder each car. Oke. Ya, jadi kita tahu itu mobil tahun berapa, warna apa, velgnya apa, speknya apa. Jadi kita bikin di folder komputer kita itu by one. Nanti kita bisa kasih preview ya kurang lebih. Jadi nggak akan kebalik, mobil yang mana duluan kita beli, after that yang mana akan kelanjutannya. Jadi number 1 to 160 gitu. Nanti akan aku show. And after that lucu juga ada cerita ya. Kan dulu waktu di Kuala Lumpur itu mungkin mobilnya itu di foldernya itu baru ada 12 atau 13 deh, more or less ya. Karena kan baru awal-awal tuh, kurang lebih 13. Nah kebetulan dulu temen saya orang sana namanya Markus, masih inget tuh. Dia mau bantu. Markus nih. Ya, dia mau bantu, katanya mau bantu upgrade supaya katanya komputernya lebih cepet gitu. Dia emang jago IT kan, komputernya hobi lah. Dia upgrade, cuman zaman dulu belum ada external hard disk, maksudnya belum terlalu in lah ya. Zaman dulu maksudnya lebih ke arah semua file semua dimasukin di laptop. Kira dia upgrade. After dia saya upgrade, coba laptopnya emang lebih cepet. Tapi foto mobil kita semua dari awal dari 1 to 13 folder itu hilang semua. Dan lucunya, I sedih banget ya, sampai nangis bro, sampai nangis. Tapi lucunya, saya nangis dia ikut nangis. Oh iya. Jadi kalau saya dia ikut nangis. Kenapa ya katanya ya? Dia pikir gara-gara foto doang kenapa nangis gitu loh. Karena itu bukan sesuatu yang itu mungkin buat dia gitu. Cuman kan kita mikir kalau sampai hilang, I don't have the memories lagi gitu. Ya kan, dan nggak bisa diulang gitu mungkin ya. Jadi akhirnya untung adik kita si Raymond punya backupnya, jadi after that langsung rapiin semua. Kalau nggak salah waktu itu langsung balik ke Jakarta, nggak lama ya holiday, and after that backup Raymond langsung di Jakarta waktu itu, langsung do a backup sih untungnya. Sedih banget bro itu. Berarti sampai tahun ini sampai sekarang 160 itu ada semua foldernya. Ada semua, dan detail tahunnya, spek mobilnya, kode mobilnya pun ada. Oh my god. Contohnya misalnya S-Class 220, 221, 222. Semua tulis. Wow. Kita tulis per year, warnanya apa, tipenya apa, velgnya apa. Misalnya contoh dulu CLS kita pakai Auto Culture, Magnific lebar berapa semua ada. Jadi sebenarnya kita boleh dong nyontek spek dong ya. Misalnya kan kayak kemarin aku lihat tuh ada Lexus GS 250 tuh. Sekarang aku juga pakai Lexus GS 250 kan. Boleh dong. Boleh dong, boleh banget. Kok ini pakai berapa? RT berapa? Ring berapa? Boleh. Karena emang kita jujur emang kita itu suka sharing sih gitu. Karena ya menurut kita beginian kayak apa yang kita tahu ya kita harus share kepada orang juga, nggak boleh pelit ilmu juga, karena kita pun dulu waktu zaman belajar pun kita belajar dari orang lain, benar nggak? Jadi orang nggak pelit ya. Jadi menurut kita adalah ya kita emang suka sih, karena gini, namanya hobi, kita ngomongin tentang mobil, you mau 24/7 juga nggak ada masalah, gitu. Bukan ada beban ya, gitu. Jadi kalau emang kita mau ngobrol masalah spek pelek apa-apa, kalau emang yang kita paham ya kita pasti share. Gitu. Tapi kalau kita nggak paham ya kita belajar sama-sama bro. Benar. Ini mereka berdua sangat humble dan gue pun sendiri sering nanya mereka buat diskusi dan mereka selalu ya udah open aja ya. Iya kita open sih. Even buat everything sih, nggak cuma buat mobil doang ya, pikiran ya. Nggak ada masalah sih. Semua mobil yang kita bikin. Karena kita emang kita emang dandanin mobil mungkin lebih dari satu nih kalau pas lagi ada rezeki nih. Jadi kita semua mobil per mobil itu kita budgetin. Kita punya sort of budget. Jadi kita dandanin mobil ini semuanya bukan melihat dari mereknya. Ya, merek barangnya, brandnya. Bukan melihat dari harga barangnya juga gitu. Jadi semuanya itu kita mix and match dengan kebutuhan mobil tersebut. Jadi kayak di just info ke kalian, W2R ini pokoknya kalau untuk peleknya semuanya itu dakdikduk. Maksudnya dakdikduk apa kok? Kita beli pelek, belum tentu emang fitted buat mobil itu. Kadang-kadang PCD bisa beda. Contoh yang di sini aja kayak California. Ya, I spill. Ini peleknya itu bekas M6. 120. California apa? 112. 1.4,3. Sebenarnya mobilnya sendiri 1.4,3 sih. Ya, tapi masuk jadi 1.2. enak sebenarnya fittingnya ya. Ya, M6. Banyak tuh 1.4,3. Betul. Cuman emang pelek yang kita mau, yang cocok sama menurut kita, yang cocok yang seperti ini, yang kita pengen bikin look seksi, itu kita belum nemu yang model seperti ini kecuali beli baru. Tapi ada Veda, close ya. Dan mungkin merek-merek lain close. Udah ada. Ya, udah tutup. Gitu. Jadi kita kalau mau beli model baru mungkin HRI atau apa ya mungkin bisa, tapi kan lama nunggunya. Sama price wise juga udah cukup tinggi. Jadi kita pikir gimana cara supaya kita bisa
dengan harga budget yang sesuai, tapi bisa ke-fit di mobil. Oke, Gitu. jadi even ada budgetnya ya? Kita budgetin. Sebenarnya orang-orang kalau misalnya high end nih ya kan, mobilnya udah bagus, pokoknya do anything biar mobilnya itu top of the line gitu loh, udah benar-benar high end abis gitu loh, mentok kanan lah gitu kan. Tapi kalau W2R itu tetap ada budget ya? Kita ada budget. Boleh tau nggak kok kalau misalnya tips and tricks sih buat anak-anak ini kan mereka mulai juga pasti ada budget. Even I juga pasti kita budgetin lah ya mobilnya. Gimana cara budgeting W2R? Kalau di kita sih, kalau ditanya gimana sih, kita nggak bisa ngomong jelasin ya gimananya ya. Cuman lebih ke arah kayak kita cut cost itu lebih ke arah kayak misalkan dari velg aja udah kelihatan. Kayak misalnya contoh orang misalnya beli velg yang PNP yang sesuai, you order ya, udah minimal misalnya 100 lebih. Iya pasti. Ya kita misalkan beli second begini udah pasti below 100, below 75 pasti, juga kan. Jadi itu udah salah satu ngebudgetin sih. Gitu. Itu maksudku apakah dari kalau ada orang kan, bro modif mobil tuh jangan sampai 20% dari harga mobil, segitu. Nah, ada yang begitu. Jadi yaudah segitu mentok selesai gitu modifikasinya gitu. Kalau W2R seperti apa? Kalau kita nggak ada budgetin dari persentase mobil sih kebetulan. Emang budgetin sesuai dengan kebutuhan gitu. Mobilnya jadi kayak kebutuhan mobilnya. Modif Fiat misalnya nih, mungkin anggap kata 50 deh gitu, udah cukup. Iya, gitu aja sih. Berarti bukan yang kayak anggap kata, oke, kita budgetin, kita discuss nih berdua nih. California budget maksimal 100 juta. Enggak sih, enggak kayak gitu sih. Kalau 100 juta nggak ada apa-apa gitu kan. Iya dong. Betul. Kita oke, kasih apa 100 juta. Kerjain mobil 100 juta, Ferrari. Coilover udah berapa? Iya sih. Knalpot udah berapa? Nggak mungkin kan. Jadi cukup gitu. Betul. Jadi kalau di kita gini, contoh ya, simple ya, kayak contoh S-Class deh yang kita pernah build ya, yang W222. Nah, itu S-Class itu kan mobil big sedan. Ya, mobil big sedan kebetulan warna putih, kita pakai velg HRE. Kalipernya waktu itu yellow kuning kalau nggak salah. Nah, itu banyak juga dari bengkel bilang, lah, you kenapa nggak pakai, misalkan contoh, you kenapa nggak pakai knalpot ganti? Dan waktu itu knalpot kita standar. Nah, balik lagi. Kita bikin mobil itu waktu itu pengennya bikinnya benar-benar slick kayak di Jepang, benar-benar slick sedan, big sedan. Menurut kita big sedan ya belum tentu butuh knalpot besar kecuali dia S63. Benar. Ya karena kan ini cuma S400. S63 pun sana juga udah berem. Nah ini S400 kan. Jadi menurut kita kayaknya ranahnya nggak di sana. Jadi kita itu kalau bangun mobil itu bikin mobil itu danain mobil tuh pengennya itu sesuai dengan ranah mobilnya. Contoh kayak S-Class. S-Class itu menurut kita, you pakai pelek, kaliper ya. Link kit yang buat pendekin mobilnya, terus kaca bening, bumper full AMG, itu udah anggun, rapi. Kalau you ganti knalpot agak bersuara, menurut kita, karena bukan SM3 ya, jadi kayak rananya itu nggak cocok ya? Nggak cocok, gitu, nggak cocok. Jadi lebih ke arah sana sih. Contoh, kalau misalkan kayak kita bikin kayak Maserati nih, Gran Turismo, ya kan, kalau Gran Turismo emang mobilnya buat sport, berisik kan? Ya kan, jadi kita pikir pakai pelek, pakai apa, knalpot, misalkan knalpot IP atau apa, itu masih sesuai dengan ranah mobilnya. Jadi kita itu nggak pernah bikin mobil itu harus pol-polan, satu mobil harus itu semuanya. Jadi semua barang harus fitted di mobil tersebut gitu. Jadi tergantung dari kebutuhan sih. Gitu. Tapi pasti jadi mobilnya ya? Bukan yang kayak mungkin tanggung-tanggung gitu. Kalau menurut kita sih jadi, tapi kan menurut orang lain belum tentu ya, bro. Jadi anggapannya menurut kita jadinya seberapa kan pandangan orang berbeda. Misalkan contoh di mobil nih kayak S-Class nih, kita udah bikin gitu, orang bilang aduh sayangnya nggak ada knalpotnya. Gitu. Pasti ada aja yang nggak cukup ya. Tapi kalau buat kita sendiri ya kita mau setup begini. Cuma nggak mungkin kayak misalnya ganti pelek nggak diceperin gitu kan nggak mungkin. Kayaknya sih kita karena nomor satu sebenarnya kuncinya nomor satu adalah fitment. Fitment itu nomor satu kalau buat kita ya. Kenapa tuh? Coba jelasin. Fitment itu otaknya. Otak ya. Kalau kamera lensa lah. Gitu kan. Bener. Jadi bumper itu bukan esensi buat kita. Body kit, knalpot itu bukan esensi. Percuma body kit lu keren, knalpot lu keren, fitment lu jelek. Itu W2R. Kenapa fitment nomor satu? Again, tadi kan kau udah bilang kita tuh ada budget. Jadi tidak bisa semua komponen modifikasi mobil itu di semua mobil kita aplikasiin. Ya kan, contohnya kayak misalkan kayak Fiat. Kemarin kita baru bangun Fiat 500 Cabrio. Nggak ada body kit, nggak ada apa-apa, nggak ada knalpot. Cuma pelekan fitment aja. Lalu menurut kita, ya lucunya pantasnya di situ. Priority berarti fitment? Priority nomor satu fitment. Kenapa priority fitment? Karena fitment pelek itu otaknya. Itu brainnya sebenarnya. Jadi makanya kalau kalian mobil-mobil kita, pasti fitmentnya yang nomor satu. Benar. Dia belum tentu ada knalpot, belum tentu BBK, belum tentu body kit.
gitu. Tapi pelek nomor 1. Tapi montok gitu ya. Tapi rapi gitu. Iya, rapi. Karena itu harus. Tapi itu tergantung lagi dari model mobil juga sih ya. Kenapa kayak misalnya contoh yang kita seri 6, seri 5 sebenarnya kalau nggak pakai body kit kan fitment dong bisa. Tapi tetap kurang pas. Kurang pol gitu ya. Kurang manis gitu. Karena emang harus disupport juga sih dari body kit. Kan soalnya bumper standarnya kan bro tahu ya kalau seri 5 itu kan lebih simple, seri 6 juga lebih terlalu simple lah. Kurang agresif lah ya. Tapi balik lagi tergantung dari berarti basically pelek itu core-nya dan yang lain itu support. Yes, bener nggak? Betul. Bener ya, itu betul sih. Betul. Itu juga yang aku sering ngomong ke subscriber juga gitu. Jadi aku sering ngomong fitment itu number 1 priority. Jadi kalau moto aku cuma 2. 1, fitment bagus, kedua mobil klimis. Yes. Kinclong. Karena kalau misalnya mobil kita udah fully modded, ekstrim, gondrong dan lain-lain udah 1000 HP dan lain-lain. Lo kalau fitmentnya mungkin pelek ya kacang masuk ke dalam gitu, kayak fitmentnya nggak jelas gitu, dan bodinya juga penyok sana sini, terus mungkin catnya juga belang-belang. Itu menurut aku jadi nggak jadi mobilnya. hancur. Hancur. Paham, setuju. Tapi kalau misalnya mobilnya itu stok, anggap ya kita anggap mobil dari baru mungkin ya, masih klimis gitu kan. Cuman kaca film bening, terus peleknya ganti yang bagus, cepernya rapi, pas gitu, yang functional, rapi gitu. Jadi rapi beres gitu. Jadi sebenarnya modif itu nggak perlu mahal ya. Nggak perlu mahal. Nggak perlu yang kayak jor-joran semua. Oh harus ganti semua sektor, audio ganti, interior ganti semua. Nggak perlu ya sebenarnya. Makanya balik lagi tergantung dari kebutuhan mobil sendiri dan kita lihat maksimal mobil ini bentuknya di mana. Oke. Sebenarnya ada yang gue salut sama mereka sih guys. Apa mereka tahu kapan waktunya ngerem. Itu yang orang lain jarang yang punya kok. Termasuk aku sendiri masih ngontrol itu karena gatel. Oke, paham. Lihat ada yang kurang kayak ini ganti gitu deh. ya? Aduh kayak ini masih kurang ganti deh. Apa kalau misalnya aku salah bawa 86 kan udah potong fender segala macam. Tapi aku masih ngerasa kayaknya masih ada yang perlu tambahin. Oh mungkin BBK kali, mungkin apa. Sebenarnya sekarang juga udah jadi aja. Udah bagus gitu ya. Kayak bosen hitam nih ganti pink gitu. Jadi kayak gitu sih. Kalau aku sekarang lagi di fase dimana mungkin kalau lihat sama Koremon pernah lihat aku pas lagi di fase clean. Pelek only, mobil ceper, mungkin kayak WDR juga gitu. Cuma kalau sekarang aku lagi di fase ini sembrono. Rame gitu ya. Mungkin hancur mobilnya. Tapi ya udah happy gitu. Dimana orang eye catching gitu. Itu yang kalau gue sekarang sih kayak gitu. Tapi semua ada fasenya sih bro, kalau menurut saya ya nggak masalah. Karena kenapa? Ya di saat you emang main mobil klimis simple, kadang-kadang kan bosen juga, pengen sesuatu yang beda. Itu. Tapi yang lebih, balik lagi. Aku jujur sekarang lagi pengen banget main yang kenapa ya? Karena aku timeless ya. Timeless. Kayak modifan W2R juga pun menurut aku timeless banget. Jadi kayak kita foto mobil ini sekarang di tahun 2024. Mungkin nanti Koremon kalau punya cucu ya kan lihat mobil ini, rapi ya. Timeless ya, karena mungkin yang modifannya juga timeless. Mungkin kalau misalnya kayak mungkin aku udah white body segala macam, mungkin ini udah ketinggalan jam. Kayak mungkin kita sekali lihat kayak Velocity RX-7. Oh iya. Betul. Kita tuh old sekali ya, itu udah dari lewat 2000 ya. awal banget nih. Kalau ini kita nggak bisa tebak. Tahun berapa gitu. Makanya kalau yang tadi dari debuter sama satu lagi tambahannya. Setiap kali kita mau bangun mobil, pasti kita bikin catatan seperti ini. Jadi bener-bener apa aja yang mau dikerjakan, warnanya, bautnya, suspensinya, semua kita bikin list. Even sampai bengkel-bengkelnya juga. Bengkel-bengkelnya kita list down. Jadi apa aja, jadi supaya nggak salah kalau udah saya ini. Nggak mistrack gitu ya. Ya, jadi apapun itu biasa kita discuss, langsung tulis. Sampai plat nomor pun kita tulis. Cabut kaca film pun dan mana dulu? Biar nggak bolak-balik. Iya. Ini sebenarnya tadi di end of the vlog aku pengen minta tips and tricks dari W2R, tapi ternyata udah dikasih nih. Ya mungkin salah satunya gitu ya, paling bikin kita gampang dan rapi adalah begitu. Dicatat. Priority. Organize ya. Kemana arahnya, kemana. Dan konsep mobilnya seperti apa. Peleknya mau lebar berapa, semua dari awal udah dicatat juga sih. Discuss, di concepting dulu. Betul. Di budgeting, kita budgeting dan kita catat. Organize ya. Betul. Itu kalian boleh catat tuh guys, karena ini penting banget di mana banyak orang yang buang-buang duitnya tuh nggak ke arah. Buang akhirnya aduh salah beli part nih, kita harus beli part lagi nih, itu mungkin salah banget ya. Jadi ini harus kita banyak belajar juga dari W2R sih.
Thank you banget lo udah ajarin. Sama-sama kita juga masih belajar juga kok, apalagi belajar dari kalian yang muda-muda. Waduh. Gitu. Jadi sama-sama learning by doing lah. Okay. Kalau di bidang ini semua nggak ada yang jago lah, semua learning by doing. Jadi kita butuh juga belajar sama generasi muda kayak kalian. Oke. Siapa tahu kita dapat. Jadi kita saling belajar ya. Iya, learning by doing lah. Oke, gitu aja guys. Gimana menurut kalian? Kalian stop kita hari ini. Kalian belajar sesuatu apa enggak? Kalau gue jujur baru ngobrol sebentar aja udah belajar banyak banget guys. Ada pesan-pesan nggak nih buat subscriber kita nih? Boleh. Yang mungkin karena tempat ini baru and kita officially open for public. Oke. Jadi kalau ada yang mau main, mau datang, mau consult, mau ngobrol, tanya-tanya soal apapun yang kita bisa share, feel free. Oke. Gitu, DM kita di IG kita, DM aja. Oke. Nanti kita akan make appointments untuk kalian pada datang. Gitu, apapun yang kita bisa share, kita akan share sih. Oke, thank you. Kowil ada pesan-pesan nggak? Nggak ada sih. Yang penting semangat terus ya di dunia otomotif. Orang-orang yang suka modifikasi, maksudnya dia emang suka, antusias, dan jangan pernah berkecil hati. Jangan pernah minder juga, karena menurut kita adalah kita juga mulai semuanya juga dari basic banget ya, kayak dulu Carnival, Honda Jazz anyway. Jadi kita semuanya ada step by step dan harusnya you can achieve your dream someday. Apa yang kamu inginkan. Amin. Oke, gitu aja guys. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe channel juga. Share ketemu kalian follow Instagram kita di bawah ini and see you guys on the next Car Guys Talk. Bye bye. Wah, mantap nih. Ini bakal seru banget nih. Ini kalau ngobrol panjang masih panjang sebenarnya. Iya, makanya harus di end the vlog kan. Harus diselesain.